Keluar. Apa? Halo. Di rumah. Keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyyakum fi hadzal majma' fi hadzal manzar. Nas'alullah ta'ala ja'alana min ahli al-khair wal khair. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa taslima. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini melaksanakan pengajian lewat live streaming daripada As-Safa Hadis STV. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membanyakan umur kita di dalam ketaatan dan di dalam ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di antara ciri-ciri seorang muslim yang sejati adalah warifqi bil dharir. Sifat lemah lembut dengan orang yang suka berbuat panah. Dharir ini orang yang suka berbuat zalim, suka memberikan mudarat kepada orang lain. Bagaimana kita menjalankan daripada sesuai arahan Rasulullah SAW, bermuamalah, berkomunikasi dengan orang-orang yang sifatnya seperti ini, sifat orang-orang yang suka berbuat onar atau berbuat mudarat. Para salafun salih kita itu mereka melihat orang-orang ahli maksiat, melihat orang-orang zalim, mereka tidak dengan cara membenci, tapi mereka dengan cara merangkul. Karena apabila orang-orang yang suka berbuat maksiat, kita dengan kasar, kita dengan tidak sopan, tidak ada kasih sayang, maka bisa bertambah mudaratnya. Salafun salih kita, mereka mengajarkan kita bagaimana sifat rifq, sifat kasih sayang kepada orang yang suka berbuat mudarat. Di antaranya mereka adalah dengan cara mendekati. Ada dulu kejadian, ada salah seorang daripada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Di sekitar rumah beliau banyak orang-orang ahli maksiat. Bahkan sering beliau bertemu orang-orang yang suka mabuk, suka main perempuan, ya ahli maksiat lah. Tapi beliau bukan membenci, tapi beliau merangkul, didekati beliau, dikasih makanan, diajak bicara, sehingga dengan diajak bicara tadi
orang-orang yang suka berbuat onar mau menurut, mau maasi dibadahi. Nah, kenapa? Karena yang mereka dapatkan ajaran seperti yang mereka dapat dari Rasulullah SAW. Pada suatu ketika kejadian dulu, ada salah seorang badui ini datang ke masjid Rasulullah, langsung mengamih. Orang mengamih di masjid Rasulullah. Sahabat ini masing-masing sudah menggenggam tangan. Cuman kata Rasulullah, tahan, biarkan dulu yang mengamih. Biar Rasulullah taruhkan yang mengamih. Ayo. Kalau ditangkap, dihajar, dipukuli, hambur-hamburkan kambingnya. Jadi biar cukup di situ aja Rasulullah, kita doakan dulunya Bang Ameh. Wajar ini kita tahu apa lagi orang Badui. Dikiranya masjid sama kayak tanah biasa, sama kayak tempat biasa. Biarkan wahai sahabat. Sahabat di mana? Paham sudah. Jadi imbas sudah tuntung, hanya dipandiri oleh Rasul dengan kalimat lembut. Si fulan ini masjid, di tempat suci, tidak boleh. Baik tukang, nggak tahu apa sudah dibadahkan. Jadi dengan sifat lemah lembut, kadang sing hantam kadang. Amun kita melihatnya orang mengamihi masjid, ada sudah malah papoh. Ini kadang Rasulullah SAW dengan rifik. Beliau mengajarkan kepada para sahabat-sahabatnya. Terus sahabat lagi mengajarkan kepada tabi'in dan seterusnya sampai kepada ulama salafun salih kita. Begitulah ar-rifq bil dharif. Kita sifat lemah lembut dengan orang yang suka berbuat onar atau mudarat. Dan juga sifat seorang muslim sejati itu idkhalis surur ala qulubihim. Suka menggembirakan hati mereka, hati saudara yang muslim. Ya tentu dengan catatan, tidak boleh kita menggembirakan hati orang dengan hal maksiat. Kayak apa hanya yang pentingnya ngomong. Kadang-kadang jinetnya makapeng, itu kan lain. Itu bukan yang dimaksud dalam agama. Yang dimaksud dengan idkhalus surur, menggembirakan hati saudara yang muslim, adalah hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Misalnya kita tolonginya, kita bantu, kita hibur dengan hiburan yang tidak menyakiti satu sama lain. Jadi semua yang orang itu merasa gembira hatinya, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahala itu bukan hanya lewat ibadah kita salat, zikir, baca Quran saja. Kita menggembirakan hati daripada saudara kita itu termasuk ibadah. Umpamanya garing kita ilangi. Ini yang ada berduit kita hutangi, ini kita ada. Ini yang ada diisi bensin kita beri bensin. Jelas hatinya gembira, jelas hatinya senang. Pernah di zaman Syekh Abu Bakar bin Sa'id ini beliau mendidik daripada murid-murid dan khadam beliau. Di suatu ketika ada seseorang perempuan yang ingin memberikan gandum satu plastik, satu kantung yang halus saja, ya mungkin 1 kilo lah. Tapi ketika ibu tadi datang ke tempat Syekh Abu Bakar bin Sa'id, ada orang yang seakan-akan meremehkan, menghardik ibu ini. Bu ini sedikitannya bapak yang memberi, sedangkan Syekh Abu Bakar bin Sa'id mungkin 700 porsi atau 1000 porsi itu sekarang paling kada. Ini 1/2 kilo bisa nambah ada.
perasaan sidin hancur, perasaan sidin sakit. Nah, jadi si Allah Rabbul Salim ini ingin mengembalikan daripada rasa sakit hati ibu tadi menjadi gembira, menjadi senang. Nah, gaya apa? Sidin datang, wahai ibu, kami terima kasih. Tolong maafi perbuatan daripada orang di rumah kami. Pemberian ibu yang sedikit ini akan menjadi ladang ibadah. Tiap butir-butir tepung ini akan menjadi pahala bagi ibu. Nah, jadi perempuan yang membawa gandum nang setengah kilo tadi, umpamalah ini sedikit dalam riwayat itu. Begitu gembira luar biasa, dihargai pemberian ibu tadi. Walaupun sedikit, tetapi dengan kita menghargai pemberian orang tadi jadi senang. Nah, itu kan berarti idkhalus surur, menggembirakan hati saudaranya muslim. Pokoknya kalau kita rasa-rasa orang itu gembira, kalau kita bisa melakukan, ya lakukan. Siapa kita mau menghibungi hati orang? Kalau kita terus bisa memberikan gembira kepada hati seseorang atau saudara kita muslim, Allah akan gembirakan hati kita. Kalau kita bisa, kita berusaha, kita sering menggembirakan hati saudara kita muslim, maka Allah pun akan selalu menggembirakan hati kita. Tapi dengan catatan tidak bertentangan dengan syariat atau tidak merugikan orang lain. Misalnya yang tersinggung, ya Allah, atau yang menganggapnya merasa sakit hati, kita gayainya. Ini kita menggayai seseorang, nang lain jadi tertawaan gembira ibu. Tapi kalau yang kita gayai ini kada menganggap, kada sarik, biasa aja, itu kada bapak. Nah, kita khawatirkan tuh kita menggayai kawan, inya menganggap berarti kita zalim. Inya merasa tersinggung berarti kita zalim. Jadi kalau kita menggayai kawan tuh lihatnya ridho aja kah ada, senang aja jangan ada kah, menganggap kah ada kah. Bila nya kada menganggap, kada apa kita bergaya. Kita jaga perasaan ini. Amun inya tersinggung menganggap, nah itu kada boleh berdosa kita. Jadi dia rasa-rasa aja punya kawan itu panggapan ya dari dia gaya omong kawan itu kada panggapan ya kita marah sama orang lain kemungkinan kada menganggap. Nah itu kada apa-apa. Yang pentingnya kada menganggap, kada tersinggung. Jadi menggembirakan hati saudaranya muslim itu mendapatkan pahala dari Allah. Sebaliknya orang yang menyakiti perasaan orang berarti dia dikategorikan orang yang berbuat zalim. Dan juga wa islahi dzatil bain. Islahi bain ini jadi kita mendamaikan orang nang tahwa. Orang yang tahwa didamaikan. Misalnya si A lawan si B tahwa. Nah, kita damaikan. Kayak apa caranya damaikan? Di SMS atau di WA. Datangi ke sini. Kita makanan. Setelah itu, saya pulang di WA, datangi ke sini kita makanan. Sekalinya datang berdua yang bahwa tadi. Yang berdua bahwa ini karena sudah bertemu sini situ di tempat tadi bawain makanan. Nang si penengah nih bawain makanan. Akhirnya apa? Nang ini dipandiri, damai akhirnya. Itu salah satu daripada sifat sejati seorang muslim, suka mendamaikan orang yang bertengkar atau bermasalah. Bukan sebaliknya mengompori, mau manasik. Baik, itu rugi jalan itu.
awak kenal aja ikan meja. Nah, Allah mau model lah. Nah, itu mau boleh kan? Nah, Allah kawan ta'ala tidak boleh. Jadi islah, mendamaikan daripada dua orang yang bertikai. Nah, kita keluarkan duit tulisan supaya orang damai, itu jadi pahala. Duit yang kita keluarkan tadi itu jadi ibadah. Karena gara-gara kita mendamaikan, orang nggak ada tahuan lagi. Bahkanlah di dalam 8 golongan orang yang berhak dapat zakat, orang yang mendamaikan ketika ada pertikaian. Berhaknya dapat zakat. Kenapa? Ini umpama berhutang, menyaruh, memberi makan seampungan. Karena dua kampung ini bertikai. Kampung A lawan kampung B bertikai. Jadi ditengahi, undang kampung sini, berkumpul, berembuk, damai, bermakanan. Nah, jadi penengah ini kan di mana dapat duit? Berhutang dulunya. Kemana berhutang? Ke warung. Berhutang dulu lah. Misalnya 100 bungkus nasi. Mendamaikan orang bahwa. Nah, jadi ini berhutang minjam duit tadi, maka dia berhak menerima zakat. Termasuk daripada orang 8 golongan itu. Wabadris salam, orang yang mengucap salam. Kan kalimat assalamualaikum ini adalah sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Karena assalamualaikum itu adalah doa, bukan salam Pancasila. Salam Pancasila itu lahan siapa? Kita tahu kita. Yang kita pakai itu lahan Nabi Muhammad. Anjuran Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Yang pertama itu doa sampai hari kiamat. Doa keselamatan kita sampai hari kiamat itu assalamualaikum. Pada kegampangan. Kalau selamat malam berarti doa itu untuk malam aja. Selamat sore berarti doa keselamatan untuk sore. Selamat siang berarti doa selamat untuk siang itu aja. Tapi kalau assalamualaikum itu doa untuk seterusnya sampai hari kiamat. Karena gambaran daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum. Assalamu, keselamatan, kesejahteraan atas kalian. Assalamualaikum lah banyak Pak. Assalamualaikum. Karena itu doa dari malaikat. Ketika orang tadi mengucap assalamualaikum, malaikat langsung mendoakan. Ini doa keselamatan. Mungkin aja orang mengucap assalamualaikum dari salah satu walinya Allah, mengucap salam lawan kita. Mungkin kita yang seharusnya dapat sial, dapat bala dengan sebab berkah daripada ucapan salam orang-orang saleh, maka terhindar kesialannya tadi. Ini kan dari gambaran doa. Inilah bedanya kita dengan orang yang istilahnya bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan bagi orang yang diucapkan salam kan diwajibkan menjawab. Jadi maksudnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas kamu pun keselamatan. Ini sama-sama mendoakan. Anda waalaikumsalam aja kan? Nggak ada masalah, sama aja juga. Warahmatullahi wabarakatuh lebih baik lagi.
Jadi sama-sama mendoakan. Orang yang mengucap salam mendoakan. Orang yang diucapin salam pun mendoakan. Makanya waalaikumsalam. Dan atas kamu juga keselamatan, doanya sama sampai hari kiamat. Nah, inilah indahnya Islam. Apabila bertemu sama mengucap salam dan menjawab salam, maka jadi pahala, jadi amal ibadah. Makanya hukumnya wajib menjawab. Assalamualaikum itu kadang-kadang untuk mengarimot kita. Walaupun yang ada mendengar, tapi kita menjawab Waalaikumsalam. Tapi lebih baik kita menyaring bang supaya mendengar. Ikarnya toli kan kita. Ya kalau ucap Assalamualaikum, Waalaikumsalam kita kan. Itu aja. Jadi supaya sama-sama kita itu mendoakan karena saudara muslim. Cuman ada adab-adab dan etikanya mengucap salam ini. La taqus salam ila ta'am. Jangan kau ucapkan Assalamualaikum ke rahatan orang makanan. Ada bagus. Orang lagi makanan, Assalamualaikum. Itu ada bagus. Lebih baik jangan diucapkan. Sama ya, nak kiau ya kok. Orang kan dia menyarok lewat orang berserahkan dulu makanan, Assalamualaikum ya, supaya disuruh orang makan. Ini dalam agama itu orang makanan jangan coba-coba mengucap salam. Orang tepat kada bagus. Mun sudah tutup makanan mah ya. Orang sudah berkubar ya, ada masalah. Bisa dari tahu bujur gadanya kan? Assalamualaikum ya. Angkat itu ini kurang dari akal pulang. Saya ke rumah ular. Jadi orang kawaran tuh hilang ularnya sudah ya. Ya kenaikannya menyarawin. Suruh orang makan, bujak ular ada mana ada udarnya? Nakal. Jadi kita mau ucap salam aja kurang bagus, kada tepat ketika orang makanan. Nah, ada pun etikanya. Orang yang sendiri mengucap salam kepada orang yang banyak. Ini seorangan nih, lawan banyak. Nang mana dahulu mengucap salam? Orang nang saikom atau orang nang sedikit mengucap salam kepada yang banyak. Itu etikanya. Orang yang berkendara dengan orang yang berjalan. Ini kita berjalan lawan orang yang berkendara. Nah, mana dulu? Orang yang berkendara. Kita berkendaraan atau sepeda, ada orang berjalan, kita nambah kendaraan mengucap Assalamualaikum. Itu etikanya, aturannya mengucap salam. Atau kepada orang yang lebih tua, kita berdahulu nak anom lawan Tuhan. Jangan menghadang Tuhan mengucap salam hanya kita nyakot kita nang berdahulu. Misalnya orang itu tertuha pada kita berdahulu Assalamualaikum, ketemu di jalan entah di mana kan. Atau kita misalnya ada ke rumah keluarga, sekalinya ada keluarga kita ini diisi kawan atau pada kita datang Assalamualaikum karena kita tanam. Itu aturannya. Jadi orang yang berkendara kepada yang berjalan, orang yang sedikit kepada orang yang banyak, orang yang muda kepada yang lebih tua. Wa ikramid dhaif, dan juga memuliakan tamu. Memuliakan tamu itu pun juga ada aturannya.
Ya Rasulullah, la tatakallaf bit-thayyib. Nah, ini bahwa Rasulullah hadis daripada riwayat Salman Al-Faris. Ujar sidin amarana Rasulullah natakallaf bit-thayyib. Rasulullah menyuruhkan kami, memasani kami jangan berberat-berat dengan tamu. Artinya semampu mungkin, seadanya aja. Seapa kita awak menyuruhi tamu, jangan dipaksakan. Allah tidak suka orang yang memaksakan menerima tamu, menyambut tamu. Semampu kita aja, sesanggup kita aja. Umpama kita di rumah ada divisi makanan, tapi yang ada teh aja, suruh teh. Dilihat nang datangnya kata mau kopi, ada kopi nang gula-gulanya, suruh kopi. Jangan kopinya hanya lebih baik, kesian orang minum. Gula ya kopinya, on kopinya aja ada yang lah, tapi gulanya kan tidak. Apa nang kita awak, apa nang kita sanggup. Apalagi memaksakan itu sampai tahu-tahu ada boleh buat tangkang ya aku menerima tamu nah ngejok asal keadaannya nyaman yang disuruh ngihin talo aja yang paman ya kan yang disuruh ngihin talo aja tani lokareng nah ini datang ini berbeng ya asalnya mana apa nyebut tangkang nah ini kada boleh apa yang kita ada aja suruh agama ada memperbolehkan, agama melarang keras orang yang memaksakan menerima tamu nang di luar kesanggupan. Ya, sampai tamu. Boleh. Nah, lain umpama kita berhutang ini ya ada aja karena isok dapat duit tidak ada masalah. Artinya duit itu ada aja sanggup aja cuman lantaran tunda benar ya orang belum nunjuk duit lagi. Itu kan ada masalah ini kan ide bayangannya sama sekali. Nah kalau dia hadang hari itu sama sekali, nah ada intalo, lalu kareng itu lagi suruh nih. Kadang-kadang orang itu ada nang ketujuh, jadi soalnya kareng ya, aku minyak saja makan yang panggang, makan daging minyak apa ya, karengnya aku segera makan yang cepat, nah kadang aku ditangguh. Pokoknya kesimpulannya menerima tamu itu semampu mungkin. Ada wadai, sorongnya wadai. Kadita itu dia main. Cuman dilihat orang bailang itu hak anon lah. Amun nang toha bailang disuruh keripik setan. Apa sih ini baliuran? Boleh itu baliuran juga. Pasti benar keripiknya. Kacang. Di dunia nang bailang nih. Awak sih ini makan kacang ada lah. Mun sini nggak ada omongan kacang, suruh nih kacang, sakit hati gitu. Dilihat, nerima tamu itu. Namun kita ada roti, suruh nih roti. Ada wadah biskuit, suruh nih biskuit. Apa nama ada aja. Jangan sampai kita bersusah payah untuk menghormati tamu. Kita memang harus menghormati tamu. Karena tamu itu bila masuk ke rumah kita, mereka membawa rahmat. Wa yakhruju bi dhunubi ahli manzil. Dan tamu itu keluar pada rumah kita membawa mengangkut dosa-dosa kita. Nah, jadi tamu itu masuk ke rumah kita. Jadi tamu tuh masuk ke rumah kita, seharusnya kita senang. Jangan meramut, jangan merasa terganggu. Bahaya punya mana yang guring rentang ini sudah kulipak aja dalam hati nih. Padahal Allah Ta'ala itu dengan cara tamu itulah Allah membersihi dosa kita. Ya, apalagi tamu ini bilang ke rumah orang saleh makin nyai, tambah keberkahan. Datang ya, tapi kan tamu itu macam-macam ya kan. Amun tamu itu mengalihkan terus tahun kita mengalihkan ini, sambutlah tetap dengan senyuman,
Tetaplah jangan sampai orang itu tersinggung. Amun kita kalau bantu, bantu. Amun tamu ini bepandir nang kada baik, alihkan pandirnya nang kada nang baik. Jangan kita itu kalau ada tamu bilang pada kita, tunjukkan kita tuh senang, tunjukkan kita itu gembira. Dan harinya bepandir. Dan jangan sampai kita model menunjukkan pada petunjuknya itu datang. Misalnya kita ke tempat menetijab, sama yang orang tamu bulik. Setelah menetijab di beribadah, sama yang orang tamu bulik pak. Jadi tamu itu datang membawa rahmat, keluar pada rumah kita mengangkut dosa. Kamu mengenai itu kalau orang bilang rumah orang mengangkut dosa orang ya kada salah paham ngarannya tuh. Amun nang itu orang ada bilangnya ke rumah mengangkut dosa orang. Ini maksudnya orang yang bertamu itu inya keluar dari rumah, dosa-dosa kita dihapus oleh Allah dengan berkat dia masuk ke rumah kita. Masuk membawa rahmat, keluar membawa dosa-dosa kita. Tapi kita harus dengan senyuman, dengan tulus, dengan gembira orang itu datang. Syukur ada yang datang naik ke rumah kok. Padahal jarang benar orang naik. Ada yang naik kemarin jatah istri. Untung dia ada dan mailangi orang mailangi ke rumah kok. Untung tuh orang tuh ada naik ke rumah kita. Coba adanya nang satu orang ada pernah orang bilang. Jadi kalau orang tuh masuk ke rumah kita, tamu dari luar, maka harus kita hormati tamu itu semampunya. Apabila seorang tamu itu datang ke rumah kita hendak bermalam, boleh kita mengundurakannya. Arti mengundurakannya itu boleh kita mintainya ke tempat lain sesudah 3 hari. Itu pun kalau kita mampu. Jadinya makan guring di rumah kita. Nah itu 3 hari aja batasnya. Boleh kita mengundurakan, boleh kita mengindahkan. Apabila tamu itu sehari 2 hari, mungkin kita masih ada lagi rezeki, jangan disuruh boleh. Ini ada haknya 3 hari. Asal kita mampu lah, kita ada mampu, apa boleh buat. Kepada seadanya ya Allah. Ya apa karena makan nasi iwaknya seini kita seadanya. Ini tamu tidak ada bapak. Ini gin mengalihkan ya berarti paham aja. Pada bapak kita ada batasan untuk menerima tamu itu. Bahkan orang yang menerima tamu itu Rasulullah SAW pun yang paling afdal adalah dengan tangannya sendiri. Ini dalam hadis disebutkan daripada Abi Darda, "Idza akala ahadukum," apabila makan salah seorang kalian dengan tamu tadi, falyukimhu biyadihi, maka hendaklah kita menyorongi dengan kita seorang. Nah itu paling bagus loh. Kada menyuruh orang. Misalnya orang tuh datang ke rumah kita berpandir daun tamu tadi. Bini kita mau lahkan banyak, diandaknya di dalam hara lawang. Nah itu kita mengambilnya, kita seorang yang menyurongi, itu yang paling bagus. Kadang orang yang mengantarakan, orang menyuruhkan itu kurang pas. Tapi yang paling bagus itu seperti Rasulullah SAW apabila menerima tamu, sidin seorang yang menyuruhi. Nah ini dan ditiru oleh para sahabat, Sidina Abu Bakar, Sidina Umar, Sidina Utsman, bahkan Sidina Ali. Apabila mereka menerima tamu, mereka sendiri yang menyuruhi. Kada menyuruh orang mereka.
sorongi. Ya ibarat apa? Teh itu datang ke tempat kita menyorongi itu paling gak datang. Atau kita ambil nampan itu kita bawa, kita sorongi. Itu yang paling bagus kalau kita menerima tamu. Jangan tamu suruhlah sorong atau linger itu seorang itu di disusir dia banyak ulah seorang itu. Nah, itu kan bagus tuh ulah ada tamu. Faidah fa'ala dzalika kataballahu lahu amala sanati siyama nahariha wa qiyami lailiha. Apabila orang itu menerima tamu dengan tangannya sendiri menyorongi, dengan dirinya sendiri menyorongi, maka Allah Ta'ala tulis baginya ibadah 1 tahun, yang mana 1 tahun itu sama dia puasa siangnya, malamnya beribadah, siang malam beribadah. Dalam 1 tahun sama pahalanya orang yang menerima tamu dengan tangannya. Soronginya berempat tamu, berempat soronginya. Menyorongi benar ya. Kadang tamu ada yang ambil seorang ada. Jangan bayangkan kayak nampan, ini kan nampan. Ada teh 4 cangkir. Dia hendak per tamu, biasanya ambil seorang di dalam hadinya nih. Jadi tamu ini ambil gitu, dikipir dari itu. Yang bagus itu kita seorang anda karena saikong itu paling ganda karena Rasulullah mengatakan. Jadi apabila kita menerima tamu, hendaklah kita seorang yang menyorongi, dan Allah Ta'ala berikan dia sama ibadah 1 tahun. Wal muhafazati 'alal mur'ati, dan menjaga daripada harga diri. Nah, menjaga harga diri ini jangan sampai kita itu ke tempat-tempat yang tidak baik. Apabila kita menjaga diri kita tidak ke tempat yang kurang bagus, berarti kita menjaga mur'ah, menjaga harga diri kita. Seperti apa? Kan dianggap kada bagus misalnya nang kayak warung jablay. Itu kan kada bagus. Nah, kita datangi itu mengurangi murah kita, mengurangi harga diri kita. Dicap orang kada baik dia kan. Wasatri, dan kita itu menutupi daripada aib orang lain. Man satara akahu musliman satarallahu di dunia wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi orang yang menutup aib saudaranya, maka Allah pun akan tutup aib dirinya di dunia dan akhirat. Di akhirat ditutupi aibnya. Karena kalau di dunia ini kita tahuan kelakuan yang lebih baik, di akhirat kita tahuan diperlihatkan oleh Allah gawin-gawin yang ada baik waktunya di dunia. Oh, jadi tahu orang, oh nang ini gawinnya soalnya, oh si anu itu gawinnya nang ini kan. Tapi kalau orang itu suka menutup aib saudaranya, maka Allah tutup aibnya di dunia bahkan di akhirat. Jadi jangan sampai kita menuju mengungkap aib orang. Namun ada beberapa macam orang itu boleh mengungkap aib. Di antaranya orang yang istisyar, orang yang minta musyawarah, minta pendapat lawan kita, orang hendak mencari pasangan.
ini boleh kita ungkap, tapi sesadarnya aja. Jangan ungkap beritaan. Seberitaan ini kisaran. Sedikit aja diunggah. Misalnya si A berdakon lawan kita, nah kayak baca pendapat tikam biniannya tuh. Nah sedangkan kita tahu kelakuannya para rumah datang jam 1 malam, jam 12 malam, pujuk-pujuk wani lawan duitannya. Itu kan aib tuh. Sesuatu yang kada baik kan? Apakah kita wajib menutupinya? Kada. Supaya orang itu jangan menyesal. Orang itu minta isyarat lawan kita, minta pendapat lawan kita, ya apa mengambil gini lawan ini. Kalau kita tahu akhlaknya, sifatnya ada baik, padahal apa? Nah ini boleh. Bukan niatan kita mau kayak orang kada, supaya orang jangan salah kita. Bisa karena nyamani languitannya, ini apa mengelir. Bisa karena seadanya. Ini yang ketujuh datang malam jam 11, jam 12, pujuk, mana-mana pak. Alhan badal lakian. Bisa karena supaya orang jangan menyesal kemudiannya. Atau sebaliknya, orang berdatang nang kuitan bina ini kan tahu nang berdatang ini nang hari apa kelakuannya. Jadi berdatang ujian nang abahnya, kami minta waktu aja dulu. Nah, 1,5 bulan atau seminggu. Sementara seminggu itu bercari informasi nang apa lakian. Informasi siapa kawannya di kampungnya kayak apa, betapun lain cari informasi. Bos orang betapun lawan kita umpama tahu sifat lakinya nang ini, artinya banyak aibnya. Kisahkan, oh ini ketujuh ketujuh pemukulan, ketujuh ujian kita pada sumbernya orangnya dikisahkan, nang ada baiknya supaya orang anda tidak menyesal. Ini orangnya ketujuh umpamanya mau obat, bisa kan? Nah itu bukan aib, bukan wajib kita menutupi keaibannya. Boleh kita batalkan supaya orang ini tidak menyesal. Tapi niatannya lah kada boleh kita maungkai nang kada baiknya tadi untuk meremehkan yang ada. Niat untuk supaya orang jangan menyesal. Wal haya, seorang muslim itu harus sifat pemalu, malu kepada Allah. Kayak orang malu kepada Allah adalah orang yang merasa dirinya itu malu berbuat kada baik. Daripada mulutnya, telinganya, apapun daripada anggota tubuh ini, apabila dia melakukan yang kada baik, dia malu kepada Allah. Itu yang maksud dengan haya. Al haya minal iman. Sifat haya itu sebagian daripada iman, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita ada sifat malu kepada Allah, kita tuh malu lawan manusia kayak apa? Supaya jangan kelihatan orang belum puasa. Mana supan kelihatan orang bersimpan bersitu. Saking supannya, seampung melihat orang. Pas perhatian kesampuk di mana kan? Melihat banyak supan benar apa itu? Bersitu banyak. Itu lawan makhluk kayak apa supannya. Nah seharusnya kita malu juga dengan Allah berbuat nang kada baik. Jadi maksud haya supan itu adalah supan yang Allah Ta'ala berbuat yang ada baik. Wal amanah, dan sifat seorang muslim sejati itu amanah. Arti amanah itu benar-benar menjaga daripada
titipan. Contoh amanah. Misalnya si A menitip jagakanlah sabidako. Jagakan. Seandainya ada orang minjam. Ada minjam. Bolehkah kita pinjam makan? Meskipun ini keluarga kita meminjam, bolehkah? Ada boleh. Tanpa seizin ampunnya. Ada boleh itu. Berarti kita ada mana? Kita minjam makan ampun orang. Tapi kalau nyenang ampunnya itu bapasan, ada orang minjam makan aja. Atau nang ampun barang ini umpamanya tahu ridhonya tak ada apa. Ida ulima ridhahu, tak ada masalah. Apabila diyakinkan ini itu pada syarif, artinya senang aja diinjamakan sebidanya, itu ada masalah. Kan kita ini kadang-kadang paham aja, kadang-kadang merasa aja. Ada sampai kepada dia tadi memasang orang minjem kayak pinjamnya kadang-kadang. Sedang ada orang hendak pinjamnya ada. Tapi apabila di hati kita orang ampun barang ini karena bapak ridho aja yang minjami, itu ada masalah. Tapi itu lihat keadaan juga, darurat kan ada nggak? Darurat pikir dosa. Jadi istilahnya barang apapun atau benda apapun atau sesuatu apapun yang bukan hak milik kita, jangan coba-coba kita injamakan, jangan coba kita anakan kalau itu tidak izin atau nang ampunnya ridho. Itu amanah barang itu amanah. Apapun kan. Wasilatirrahim dan silaturrahmi. Wa birrul walidain dan birrul walidain insyaallah akan datang kita bahas silaturrahmi dan berbakti kepada orang tua. Risalah muawanah. Fatu'ayinu likulli waqtin syughlan la tata'addahu wa la tu'thiru fihi siwa. Wa amma man taraka nafsahu muhmalan suddan ihmalal bahaim yashtaghilu fi kulli waqtin bima ittafaq kayfa ittafaq faqad aktsara awqatihi dha'i'a. Maka hendaklah, kata Imam Haddad, engkau tentukan, engkau jadwalkan tiap-tiap waktu itu ada kesibukan. La ta'addahu wa la tu'thiru fi siwa. Jangan engkau utamakan yang lain pada jadwal di kami itu presiden. Amma man taraka nafsahu, adapun orang yang membiarkan dirinya muhmalan, sudah ini kita kasih mahayabangnya benar tak? Kasih tahu kamari tanpa ada tujuan. Mahayabang tadi itu faedahnya. Ihmalal bahaim, seperti mahayabangnya gawiannya kayak binatang. Nah, jadi mau makan kayak binatang, maksudnya bahaim ini adalah binatang berkaki empat, kayak kambing, sapi. Kenapa jadi di sini mau makan sama itu? Karena di sini manusia ini sama-sama ciptaan Allah dengan binatang itu. Sama-sama makhluk, manusia dan binatang sama-sama makhluk. Cuman bedanya di bintangan akal. Manusia diberi akal, tapi binatang tidak ada. Manusia diberi nafsu, binatang pun diberi nafsu. Diberi syahwat. Buktinya binatang itu banyak anak kawin. Tadinya ada bakal. Binatang itu ada tahu bini orang. Ya lah. Ayam, kucing bertahu bini orang. Ini yang ada resmi bertahan ya. Ada kuasa bahan aja. Karena punya syahwat. Manusia punya syahwat juga, punya nafsu, sama. Tapi bedanya binatang tidak punya akal, manusia diberi akal oleh Allah.
Di sini supaya jangan sama binatang. Kalau binatang itu hari-hari makan guring, pujo-pujo ke situ di sini sampai mencari umpan makanan ke situ, makanannya kanyang, berukopnya guring, bola anak, mana itu kurang. Sampai itu jauh kambing itu Pak. Nah, manusia di sini jangan sampai namanya itu makan guring, bola anak, mana ibadahnya? Yastaghilu fi kulli waqtin bima tafaqa. Sibuk dengan tiap-tiap waktu nang sakahandaknya aja. Itulah binatang. Ya kalau kesalahannya yang ngarang kambing itu adalah sembahyangnya kan tidak. Adalah pernah main sapi sembahyang. Ada pernah sapi itu sembahyang. Ada pernah sapi itu berzikir. Ada pernah sapi itu hadir di majelis taklim. Ada pernah. Ya kehendaknya aja, yang ada diberi akal. Nah, jadi supaya beda dengan bahaim, supaya jangan sama lawan binatang itu, maka hendaklah dia harus bikin beda. Artinya, kalau binatang itu makan guring bola anak, aku harus ada ibadah supaya bujur-bujur beda lawan binatang. Binatang ada sembahyang, aku sembahyang. Binatang hadir majelis, aku hadir majelis. Binatang kada baca Quran, aku baca Quran. Jadi supaya beda lawan binatang. Faqad aktsara waqtihi dhayah, maka kebanyakan waktu itu menjadi sia-sia. Waqtu umurka, sedangkan waktu itu adalah umur engkau, modal hidup engkau. Wa alaihi aslu tijaratika, maka dengan umur itulah modal dasar kita berusaha. Bila modal dasar itu kita kan bisa menggunakan cager apa? Cager tabung, cager bangkrut. Tapi kalau modal itu bisa kita gunakan, bisa menjadi orang yang sukses. Maksudnya orang yang menggunakan umurnya dalam taat kepada Allah, dia akan nyaman di akhirat. Sama orang bisa menggunakan modal dalam usahanya, dia berhasil, dia menikmati hasilnya itu. Berarti sama kita diberikan umur oleh Allah, kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah, terutama yang berupa wajib, berarti kita akan mendapatkan suksesan di akhirat. Ujungnya di akhirat. Wa bihi wusuluka ila na'imil abad. Nah, ya Pak, dengan kita bisa menggunakan umur kita tadi, kita akan mendapatkan mencapai daripada nikmat yang kekal, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah tidak akan lagi menyuruh kita sembahyang. Allah akan menyuruh lagi kita masuk surga itu. Di dalam surga itu Allah Ta'ala akan menyuruh kita sembahyang lagi, menyuruh puasa pun ada lagi. Sembahyang aja ada, apalagi puasa. Pokoknya nikmati senikmat-nikmatnya dalam surga itu. Itu kalau orang itu bisa menjaga, menggunakan modal yang diberi oleh Allah. Apa tadi modal? Umur kita. Artinya kita masih hidup nih. Fi jiwarillahi ta'ala, kita berjiran dengan Allah. Artinya dalam surga itu nanti kita bisa melihat zatnya Allah. Kalau di dunia ada kawan, tapi kita di surga nanti akan diberikan waktu oleh Allah melihat zatnya Allah. Fakulu nafasin min anfasika, maka tiap-tiap nafas engkau dari seluruh nafas-nafas yang diberikan oleh Allah, jauharatun nakimatan, adalah permata yang tidak ada nilainya lagi. Permata yang tak ternilai. Mengapa para ulama di sini mengatakan nafas seseorang, hinak seseorang itu lebih berharga daripada emas permata? Kalau orang itu sugihnya kaliwat batas, anggapnya sugih benar, saudara. Punya berlian sepetik, punya berlian, atau gampangan punya berlian sepetik. Tapi ketika dia tidak lagi bisa bernapas, apakah bisa permata tadi membantunya? Apakah bisa permata yang satu petik tadi menghidupkan minyak? Maka dengan nafas atau hinak yang diberikan Allah Ta'ala ini adalah kesempatan kita untuk memperbaiki
nasib hidup kita di akhirat itu dengan amal ibadah. Jadi kalau orang itu biar banyak emas permata, tapi ketika dia sudah tutup usia, maka tidak berharga lagi permata tadi itu. Apa awalnya? Harganya, nilainya di mana? Orang sudah mati, nang berebut siapa ahli warisnya? Berharga lagi nang berlian sama kayak tadi itu. Harus berharga lagi. Karenanya nggak ada kawan apa-apa lagi. Sedangkan orang yang diberikan nafas oleh Allah, kesempatan ini untuk beramal ibadah supaya nyaman di akhirat. Itu maksud daripada ulama mengatakan nafas kita ini lebih berharga daripada emas permata berlian apapun. Selama orang itu diberi nafas, berarti selama itu dia ada kesempatan untuk memperbaiki nasibnya di akhirat. Wa idza fata fara'udalah, maka apabila nafas kita, umur kita itu sudah lewat, hanya ada kembali lagi. Nafas berarti kita terus batuha, terus memaraki liang kubur. Ya sudah di liang kubur kita tidak mau apa-apa lagi sudah. Anak ibadah baca Quran pada mungkin, hendak sembahyang pada mungkin, hendak hadir ke majelis taklim. Tapi seorang sudah kubur sudah. Ada mungkin bukaan orang ini majelis anak buat dia hadir. Jadi istilahnya jagalah waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita, jaga, gunakan sebaik mungkin, terutama di dalam ketaatan kepada Allah yang berupa kewajiban. Nang salat kesarah aja lagi. Kita akan dapat bekal di akhirat. Banyakin sunat itu pilihan aja itu, tapi yang paling utama adalah kewajiban kita, yaitu salat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah, puasa Ramadan yang diwajibkan oleh Allah. Indah wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa mengamalkan daripada ilmu yang kita dapat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kampung kita yang aman, damai, tertolak daripada musibah, dan juga kota kita, negara kita terhindar daripada virus corona dan diangkat oleh Allah secepat mungkin daripada musibah ini. Ujian bagi kita, mungkin ini adalah introspeksi diri kita, mungkin kita lupa akan Allah, mungkin kita jarang sholat berjamaah, mungkin kita tidak membuka Al-Quran lagi, mungkin kita jarang sholat 5 waktu. Mungkin ini teguran dari Allah untuk memperbaiki diri kita, untuk menghisap, mengintrospeksi diri kita, dan menjadi hikmah bagi kita adanya virus corona ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak cucu kita yang saleh dan salihah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin ajma'in. Allahumma ighfir lana wa walidayna wa sayyidina wa rahmuhum kama rabbana. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan maqbulan wa rizqan wasi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u wa min la yakhsha wa la yasma'u bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu